Saudara, saya sudah bersama birokrat senior. Terakhir ia menjadi Sekretaris Menteri BUMN. Ia adalah Said Didu. Terima kasih. Terima kasih. Bung Said. Bung Said, 32 tahun Anda menjadi birokrat senior. Anda tahu luar dalam birokrasi pemerintah. Yap. Termasuk juga saya ingin tanyakan rencana birokrat baru. Boleh saya katakan birokrat, kepala badan otorita Yap. ibu kota negara yang baru. Yap. Boleh saya katakan itu sebagai birokrat juga? Sebenarnya saya sebagai birokrat agak bingung. Karena landasan hukumnya sama sekali belum ada. Betul. Badan otoritanya belum, Tapi kan segera. ibu kota negara belum. Tapi saya tidak kaget. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu memang oksigennya, adrenalinnya itu kalau ada kontroversi. Bisa juga satu itu yang seperti Anda katakan, bisa juga memang karena pertimbangan profesionalitas dan sebagainya. Kita tidak tahu apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi. Karena tadi Anda sudah menyebut kontroversi, saya tahu maksudnya adalah ke Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok. Saya minta pendapat Anda. Apa pendapat Anda Pak Ahok menjadi salah satu nama yang diprediksi bahkan paling kuat untuk menjadi calon kepala badan otorita ibu kota negara yang baru? Kemungkinan besar adalah memang Jokowi satu kontroversi, dua memang dia suka gaya kepemimpinan Ahok. Oke. Atau Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Ya karena di mana-mana pun diperjuangkan oleh dia. Kan baru sekali ini. Di Pertamina diperjuangkan. Oke. Gaya kepemimpinan, padahal dia kontroversial. Dimanapun dimunculkan Ahok itu pasti kontroversial. Nah sekarang begini, yang kita kenal Ahok adalah di Jakarta adalah dia suka melawan aturan. Kita masih ingat kontroversi sumber waras, pembelian mobil Transjakarta, kemudian reklamasi, kemudian penggunaan dana CSR yang tidak lewat APBD. Nah, apakah Pak Presiden Jokowi ingin membangun ibu kota baru dengan cara yang dilakukan Ahok selama ini? Ya, tunggu sebentar. Bukankah kemudian pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mendobrak birokrasi? Kan Pak JK juga sering beberapa kali melakukan hal serupa untuk kepentingan umum. Bekerja di luar aturan itu sangat bahaya. Karena itu yang menyebabkan kemungkinan timbulnya kong kali kong. Oke, bedanya pendobrak dengan melanggar aturan apa yang Anda sama? Kalau dia melakukan pendobrak adalah bermain dalam kebijakan yang ada aturannya, itu namanya pendobrak. Yang didobrak adalah mekanisme pengambilan keputusannya, bukan aturannya yang dilanggar. Oke, kita masuk spesifik. Kalau seandainya kita bicara Pak JK yang memang sering dikenal lebih cepat, lebih baik, mendobrak aturan, bedanya dengan Pak Ahok apa? Nah, saya lama dengan Pak JK. Betul. Pak JK itu adalah dia bermain di area kebijakan, bukan melanggar aturan. Dulu kita ingat yang besar sekali ada penggantian gas minyak tanah ke gas. Betul. Gas 3 kg. Gas 3 kg. Itu semua di ruang kebijakan, bukan di ruang aturan. Bukan melanggar aturan. Kita ingat ide dia mau membangun tower untuk perumahan, itu kan semua dalam aturan. Semua percepatan pembangunan bandara dengan merombak bahwa tidak perlu lagi mengutamakan etnis daerah, itu dia lakukan. Oke. Jadi dia mempercepat kebijakan. Tidak ada aturan yang ia langgar. Tidak langgar. Kalau Pak Ahok? Contoh umpamanya, jelas-jelas CSR itu harus masuk APBD. Dia bilang nggak perlu. Uangnya masuk. Langsung dibangunkan saja. CSR, maksudnya lingkaran semanggi. Betul. Itu maksudnya uang dari perusahaan. Betul. Itu masuk ke kas APBD. daerah dulu. Betul. APBD. Betul. Baru kemudian dibangun. Betul. Tapi ini langsung dibangun. Langsung dibangun. Banyak hal seperti itu. Nah, itu sangat bahaya kalau mekanisme ini dipakai di ibu kota. Kenapa? Ruang untuk melakukan kerjasama di pembangunan ibu kota ini lebar sekali. Karena kenapa? Dari 460 triliun, dari APBN kan hanya sekitar 89 triliun. Itu mekanisme APBN, sisanya adalah dengan swasta. Akhirnya bisa saja itu menjadi tidak transparan. Coba bayangkan umpamanya membangun nanti istana negara di sana, membangun kantor kementerian, membangun gedung bank, membangun kantor lembaga, dan itu kontrak jangka panjang semua, dan dibikin oleh Ahok. Aturan itu penting untuk menjaga agar jangan sampai itu terjadi kong kali kong. Sebagian kalangan justru mempermasalahkan soal mantan narapidana, kasus penodaan agama misalnya. Anda tidak sama sekali. Saya nggak lihat, nggak ada hukum yang dilanggar. Itu menurut saya sih, saya tidak melihat itu. Yang saya melihat adalah was-wasnya adalah justru investor akan was-was masuk kalau Ahok kepala otoritanya. Karena orang tahu bahwa ini ada kontroversial, orang tahu bahwa ini landasan biasa suka menerabas hukum, orang tahu bahwa ini politis penunjukannya, maka kontrak jangka panjang biasanya investor tidak suka yang politisnya lebih tinggi daripada profesional. Kalau saya balik misalnya, justru kalau investor senang karena orang ini cepat bekerja dan cakap bekerja. Bagi investor, pilihannya kan uangnya bisa kembali cepat, menguntungkan dan aman.
itu pilihan investor. Dia nggak tahu mau cepat atau mau nggak kan. Anda memperkirakan bahwa kecil kemungkinan Pak Ahok akan dipilih Pak Jokowi? Kalau publik menyatakan A, pasti dia pilih B. Oke. Jadi mungkin saja dia bilang, oke, lu kalian ngomong semua nggak, aku pilih. Itu kan Pak Jokowi. Baik, terima kasih Bung Said Didu, 32 tahun menjadi birokrat, terakhir adalah Sekretaris Menteri BUMN, pejabat tinggi di Kementerian BUMN. Terima kasih telah memberikan informasi di program memang. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, 4 nama tiba-tiba disebutkan Presiden menjadi, dalam tanda kutip, Gubernur Ibu Kota Baru atau calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Ada Menteri Bambang Brojonegoro, Menristek, ada Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, ada juga profesional di BUMN, Badan Usaha Milik Negara, Tumiono, dan juga yang terakhir adalah Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta 2014-2017. Saya mencoba mengumpulkan informasi, saudara, apa saja tugas Gubernur Ibu Kota Baru, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Berikut informasinya. Saudara, dari sejumlah tugas yang dibebankan kepada Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara, ada sejumlah target utama yang harus segera dikejar demi tercapainya perpindahan pada 2024. Yang pertama adalah soal investasi dan pembangunan yang harus sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, adanya permasalahan dan penyelesaian potensi gesekan dengan warga lokal. Untuk kemudian semuanya dilakukan pada 2024 sehingga ada perpindahan awal yang bisa dilakukan pada tahun 2024 nanti. Ada sejumlah biaya pula yang perlu dikeluarkan untuk perpindahan ibu kota negara yang baru dari Jakarta menuju ke Kalimantan Timur. Berikut informasinya. Dari sejumlah informasi yang telah saya sampaikan, ada sejumlah tanggung jawab yang nanti akan diemban oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Saudara, apakah nama Basuki Cahayapurnama Ahok tepat untuk mengisi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara yang baru? Ataukah ada nama lain? Saya akan menemui seorang pemerhati kebijakan publik dan juga peneliti untuk mengupas jawaban ini. Apa yang menjadi tugas utama sih Kepala Badan Otorita? Jadi tupoksi dia sebagai kepala daerah, mirip-mirip begitu. Nah, jadi yang Kepala Badan Otorita dia menyiapkan ini menjadi sebuah ibu kota, itu aja. Jadi siapa sosok yang tepat? Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.